Kita membayangkan bahwa Yesus itu disalibkan di kayu salib yang adalah balok. Dan kalau kita kembali ke kisah sebelum penyaliban, Yesus itu memanggul salib ke Golgota. Dan itu adalah balok. Dulu pernah saya mengatakan bahwa kenapa Yesus mau memanggul salib dan mati di salib? Memang pertama itu adalah, ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci hari ini yang telah kita dengar. Pertama, tentang Abram yang dipanggil dan diutus Allah pergi ke tempat yang jauh untuk menjadi yang terberkati. Yang kedua, kita coba memaknai balok yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil, ia berbicara tentang bagaimana mungkin kita mau mengeluarkan selumbar dari mata orang, tapi balok di mata sendiri tidak dapat kita keluarkan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dua hal yang dapat kita maknai dari dua bacaan suci hari ini yang telah kita dengar. Pertama, tentang Abram yang dipanggil dan diutus Allah pergi ke tempat yang jauh untuk menjadi yang terberkati. Yang kedua, kita coba memaknai balok yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dalam Injil, ia berbicara tentang bagaimana mungkin kita mau mengeluarkan selumbar dari mata orang, tapi balok di mata sendiri tidak dapat kita keluarkan. Itulah dua hal yang akan coba kita maknai. Kita mulai dari Injil. Ketika bicara tentang balok yang ada di mata sendiri dan selumbar yang ada di mata orang, apa yang Yesus mau sampaikan? Kita dengar dulu cuplikan-cuplikan pernyataan Yesus tentang balok dari Injil yang telah kita dengar. Pertama, Yesus mengatakan begini, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Kemudian, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok?" Yang ketiga, "Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Jadi ada 3 kali Yesus berbicara tentang kata balok. Apa itu balok? Dan apa makna dari ucapan itu? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sebelah kiri saya itu ada salib. Salib kerahiman ilahi di tahun Yobel. Kalau kita ingat salib, maka kita membayangkan bahwa Yesus itu disalibkan di kayu salib yang adalah balok. Dan kalau kita kembali ke kisah sebelum penyaliban, Yesus itu memanggul salib ke Golgota. Dan itu adalah balok. Dulu pernah saya mengatakan bahwa kenapa Yesus mau memanggul salib dan mati di salib? Memang pertama itu adalah rencana dan kehendak Bapa di surga,
Tapi juga di sisi yang lain dari segi profesionalitas, Yesus itu mau menghargai profesional ayahnya dan dia sendiri yang hidup sebagai dan ditumbuhkan menjadi seorang tukang kayu. Yusuf, bapak pengasuh Yesus kan tukang kayu. Dan Yesus itu diajarkan juga menjadi tukang kayu. Jadi Yesus punya hubungan dengan kayu dan balok itu sudah sangat mendarah daging begitu. Maka kalau dalam Injil pada hari ini, dia berbicara dan membandingkan kotoran yang ada di mata seseorang itu seperti balok, itu karena bertolak dari pengalaman falsafah balok. Nah, balok adalah kayu yang dipakai untuk Yesus memanggul salib ke Golgota, dan di balok itulah ia disalibkan di Golgota. Maka dalam sisi ini kita bisa memaknai balok sebagai sebuah penyalipan. Jadi balok dan salib. Artinya apa? Ketika Yesus bicara tentang balok yang ada di mata kita, itu berarti cara pandang kita yang bisa menciptakan salib bagi orang, atau juga cara pandang kita yang membuat kita menyalibkan orang lain. Nah, kita sering salah memanfaatkan mata dan pandangan kita untuk menyalibkan orang. Misalnya, ada istilah, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya. Nah, karena memang seringkali terjadi, kita itu gampang menilai sesuatu atau seseorang dari apa yang kita lihat dengan mata. Maka kita kemudian berani untuk menilai orang dari apa yang kita lihat tanpa kita kenal apa yang ada di dalam, di balik yang tidak dapat dilihat dengan mata. Ketika kita melihat orang dengan kacamata negatif, ketika kita berani menjustifikasi pribadi orang lain, mungkin dari kekurangan dan kelemahan yang tampak di mata kita, sebenarnya kita sedang menyalibkan orang. Dan kita sedang menyalibkan diri kita dalam sebuah penglihatan yang tidak benar. Dan seringkali dalam hidup memang, kita terlalu mudah melihat kesalahan, kelemahan, dan masalah orang, daripada kesalahan, kelemahan, masalah, dan dosa kita sendiri. Yang mungkin kita punya jauh lebih besar daripada yang punya orang. Maka sebenarnya balok di mata itu lebih sebagai sebuah salib yang kita ciptakan, yang kita timbulkan dalam penilaian negatif kita tentang orang, karena kita melihat ada yang lemah, kurang, dan mungkin tampak tidak pantas. Balok juga bisa berarti dosa. Dosa yang lebih besar yang menutup pandangan kita daripada dosa yang ada di mata orang yang memang dalam pandangan kita dia lebih jelek, lebih berdosa, lebih kurang baik, atau lebih kuranglah dari kita. Jadi ketika Yesus bicara, keluarkan dulu balok di matamu, lalu kau mengeluarkan selumbar di mata orang. Artinya Bapak Ibu, kita sering salah memakai mata untuk penyaliban, menyalibkan orang yang tidak bersalah. Seringkali kita menilai orang, mengatakan tentang orang, karena penglihatan dan pengamatan sepintas, bukan karena pengenalan. Kemudian kita juga cenderung lebih mudah melihat kesalahan, dosa, dan kekurangan orang daripada kesalahan dan dosa kita sendiri. Nah, inilah kacamata negatif, inilah kacamata balok yang ada di mata kita yang tanpa sengaja menciptakan kekaburan dalam pandangan, dan kemudian membuat kita selalu punya kacamata negatif untuk melihat sesama. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus berpesan bahwa dengan cerita tentang balok di mata sendiri dan selumbar di mata orang lain, kita lebih banyak melihat mata kita. Kita perlu banyak kembali ke dalam diri, supaya menemukan diri sebagai orang yang tidak pantas, tidak layak, dan berdosa, itu jauh lebih penting daripada menemukan orang lain yang mungkin lebih kurang berdosa dan lebih baik dari kita. Mungkin konkretisasi dari cerita ini nyata dalam ketika Yesus bicara tentang dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Ini kan kata-kata untuk orang Farisi. Di bagian akhir kita bilang, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas. Karena gaya balok seperti ini, gaya penglihatan balok seperti ini sebenarnya tampak dalam diri orang yang suka berfarisi, berpura-pura, dan munafik. Nah, ini bahaya. Di depan baik, di belakang tidak baik. Di belakang nggih, di belakang enggak. Jadi di depan kita manis-manis, di belakang pahit.
Itulah mental orang Farisi dan orang munafik. Dan Yesus pernah menyampaikan sebuah cerita tentang dua orang yang datang berdoa di bait Allah. Satu orang Farisi, satu orang berdosa. Ketika mereka berdoa, si Farisi dan munafik ini berdoa untuk membenarkan dan membeberkan kehebatan dirinya dan bahkan berani bicara tentang kelemahan orang. Dia bilang apa? Tuhan, aku sudah berpuasa, aku sudah hidup begini, aku sudah hidup baik. Aku tidak seperti mereka, seperti dia itu begini begitu. Doa malah berbicara tentang orang, bukan berbicara tentang diri. Terus kemudian satu yang berdosa ini datang berdoa dan dia cuma bilang apa? Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Aku mohon ampun karena aku telah berdosa dan tidak pantas di hadapan-Mu. Lalu Yesus bilang apa? Doa orang yang menganggap diri dan menemukan diri berdosa dan tak pantas dan tak layak itu berkenan di hati Allah daripada doa orang yang membenarkan diri dan mempersalahkan orang dengan gaya Farisi. Jadi Bapak Ibu, kecenderungan kita adalah lupa kalau di mata kita ada balok yang besar yang membuat kita menyalibkan orang dan membuat kita juga susah menemukan diri sebagai orang yang berdosa. Maka apa yang diajak oleh Yesus dalam Injil adalah sebuah ajakan untuk kita bahwa mari kita angkut dulu balok dari mata kita. Dan memang saya rasa tidak terlalu penting untuk kita banyak melihat dan menilai orang. Hidup itu lebih banyak lihat ke dalam diri, sehingga mata cuma dipakai untuk melihat apa yang positif di luar diri kita. Pribadi orang, kenyataan orang. Yang kedua, apa yang kita dengar dalam bacaan pertama itu sesuatu yang membuat kita merasa bahwa jangan pernah menyesal menjadi orang yang diutus, atau jangan pernah menyesal menjadi seorang perantau dalam hidup. Kenapa? Faktanya, atau bertolak dari cerita tentang Abraham, dia itu baru menjadi berkat dan penuh berkat ketika dia keluar dari lingkupnya, diutus pergi ke tempat yang jauh. Jadi mungkin istilahnya, kalau mau menjadi berkat untuk orang dan hidup penuh berkat, keluar dari zona nyaman. Jangan tinggal di zona nyaman. Bapak Ibu, tadi kita sempat ngobrol dengan Om Tarsi, dengan Om John dan Joni sambil ngopi sore. Lalu kita bercerita tentang kinerja, bicara tentang tukang. Lalu kita menemukan fakta bahwa kadang-kadang kalau kita ada di Lombok, tukang yang lebih telaten adalah orang yang dari luar Lombok, misalnya dari Bali, dari Jawa. Lalu saya bilang, saya juga melihat waktu saya ada di Bali, kalau di Bali yang lebih telaten adalah orang dari Lombok, orang dari NTT, orang dari Jawa. Atau kita sendiri yang datang dari NTT. Kita itu kalau tinggal di NTT, karena ada di zona nyaman, kita itu tidak ada gairah untuk bekerja. Tapi ketika kita menjadi perantau, gairah untuk bekerjanya lebih tinggi. Kenapa? Kita tidak ada di zona nyaman, dan kalau kita tidak kerja, kita tidak bisa makan. Maka saya bilang begini, ya, hidup itu menjadi berharga dan berguna ketika kita tidak berada di zona nyaman atau di tempat asal kita sendiri. Saya rasa Yesus juga kan menjadi pribadi berharga bukan karena dia berada di tempat asalnya, tapi ketika dia keluar dari kampung asalnya di Nazaret, baru kemudian dia menjadi berkat untuk orang dan hidupnya penuh berkat. Malahan dia ditolakkan di Yerusalem, ditolakkan di Nazaret, kampung asalnya. Jadi Bapak Ibu, penting untuk kita bahwa cerita tentang Abraham yang diutus pergi ke tempat yang jauh untuk mendapat berkat dan menjadi berkat adalah sebuah cerita bahwa jangan pernah menyesal menjadi seorang yang diutus ke tempat yang bukan tempat asal kita. Ya, jangan pernah menyesal jadi misionaris lah. Jangan juga pernah menyesal untuk menjadi pekerja yang sukses di tempat di mana kita merantau. Karena naluri untuk bekerja baru terjadi ketika kita tidak sedang berada di zona nyaman, dan ketika kita berani keluar dari zona nyaman dan mengabdi pada sebuah zona yang tidak nyaman untuk kita, disitulah rahmat itu berlimpah untuk kita, dan disitulah kita bisa menjadi berkat untuk sesama, menjadi garam dan terang. Semoga Tuhan memberkati kita.